Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mushaf Al-Qur'annya dibuka. Yang HP-nya ada mushaf Al-Qur'an bisa dibuka surah Abasa. Saya bacakan Arabnya, teman-teman membaca terjemahannya dihayati dengan seksama. Abasa surah ke-80, juz 30, halaman 585. Halaman 585. Surah Abasa halaman 585. Sudah semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 585. Sudah? Ada yang belum ini? Ada yang belum buka kayaknya? Ya, baik. Saya ulang lagi. 500, ininya ada nih. Alhamdulillah. 585. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amrah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Shadaqallahul adzim. Surah Abasa ini membahas tentang apa? Tentang apa? Tentang ya, Abasa ini kalau ayat-ayat yang berhubungan tentang yang bukan syariat, artinya pengingat, itu biasanya surah Makkiyah. Ya. Surah Makkiyah berarti surah yang turun di Makkah. Tapi kalau yang biasanya isinya adalah berhubungan dengan syariat, itu surah-surah Madaniyah, turun di Madinah. Ini surah termasuk surah Makkiyah. Nah, AC-nya nyala ya? Nah, minta tolong berarti kipasnya yang belum nyala. Oh, sana dingin. Nah, sini yang nggak dingin ini kayaknya. Ya, nyalain ke sini aja. Oh, nggak bisa nyala ke sini ya? Oh, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini jadi surah Abasa ini membahas tentang lebih banyak membahas tentang hari pembalasan. Ya, hari akhir. Jadi yang menyimak semoga bisa menyimak dengan seksama sehingga menjadi pengingat untuk kita semua. Selanjutnya kita sholawatan ya. Mas Gilang, nah, tolong. Saya awali, teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya ulang lagi. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak kompak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masih seperti orang lapar. Padahal di depan tadi disediain makanan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kok masih lemes ini? Masih lapar. Tadi pada lauknya kikil loh ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Monggo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina
فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد نبينا بنور هدينا بمكة حبيب النور سطع المدينة. Oh, enggak ada, ya udah. Nggak muncul di sini. Ya, ibu-ibu kebingungan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Operator bingung, operator. File yang kemarin nggak ada dah. Oh, beda laptop. Oh, nggak di stok. Oh, ganti laptop, ya udahlah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana zidna warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Minta tolong adik-adik, Mas siapa namanya nih? Lupa saya, Mas Rehan, duduk sebelah di depannya Mas Gilang. Oh ya, Mas Gali kok Mas Gilang. Sama-sama G-nya. Nah, Mas Dava tempat duduknya sebelah situ. Nah, ngadep sini. Nah, Mas Sultan sama Mas Bilal, ya, Mas Bilal pindah di sebelahnya Pak Arul. Mas Sultan sebelahnya Bapak Rama. Malu dia. Insya Allah jadi anak yang muslih. Insya Allah menjadi generasi muttaqina imamah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa doa saya muslih? Karena kalau doanya sekedar soleh, maka solehnya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih, itu adalah soleh yang menularkan kesolehan kepada orang lain. Nah, kita hari ini butuh generasi yang tidak cukup hanya soleh, tapi juga muslih. Banyak orang yang sholat, tapi nggak mikirkan orang yang belum sholat. Jadi yang penting dirinya udah dekat kepada Allah, tapi dia nggak peduli dengan orang lain yang belum dekat kepada Allah. Nggak peduli dengan orang yang belum merasakan nikmatnya dekat kepada Tuhannya. Belum berpikir untuk mengajak orang lain juga jadi solih. Rasulullah itu muslih. Kalau muslih udah pasti solih. Tapi kalau solih belum tentu muslih. Maka doa kita jangan cukup hanya supaya generasi kita ini solih, tapi juga muslih. Gitu nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu nggak? Baik. Nah, yang dasar-dasar saja dulu. Insya Allah materi kita ini di Majelis Sadar Diri sejak pertama kali sampai hari ini, insya Allah itu seputar hal-hal yang sangat dasar-dasar, basic banget Pak Bu, ya Mas-mas ya, sangat dasar, sangat basic. Kenapa yang basic? Ya karena pondasi.
Dasar-dasar itu pondasi, termasuk pondasi. Kalau kita dasarnya belum beres, mau semelip apapun ilmu yang kita jabarkan, kacau. Nah, itu bilang menarik. Apa ya, di negeri ini nggak kurang orang pintar, Pak Bu. Di negeri ini adik-adik tidak kurang lulusan sarjana tiap tahunnya. S1 lah, S2 lah, nggak kurang-kurang, ribuan bahkan jutaan orang. Para wakil rakyat kita ini gak kurang-kurang yang cerdas-cerdas, yang titelnya tinggi-tinggi, yang pinter-pinter gak kurang-kurang. Ya, tapi ada tapinya. Kalau kita, kebutuhan kita ini bukan yang sepinter itu. Kebutuhan kita ini tentang seputar yang mendasar-mendasar. Kalau pinter tapi pondasi dasarnya nggak kuat, jadinya minterin orang. Kalau pinter, pondasi dasarnya nggak kuat, malah rawan menipu orang, mendolimi orang. Nah, yang pertama, hal dasar yang perlu kita pelajari. Kalau kemarin-kemarin bab sholat sudah ya, bab sholat subuh dan lain-lain sudah. Hari ini yang dasar-dasar, yang hari ini kita insya Allah semua yang ada hadir di sini memilikinya. Apa itu? Telinga. Mas Gilang minta tolong ditampilkan telinga, Mas. Telinga, ya. Telinga siapakah ini? Gajah. Siapa yang menciptakan gajah? Allah. Ini pertanyaan saya kepada Hasian, anak saya. Jadi kalau malam sebelum mau tidur, dan kadang ketika saya berusaha menyediakan waktu memang khusus, biasanya minimal sehari 1 jam untuk anak. Ketika tidak ada agenda safar keluar ya. Kalau tidak ada safar, kalau 7 hari otomatis ya beda penyikapannya. Tapi kalau selama saya di rumah, berusaha sebisa mungkin sebelum tidur, bangun tidur. Artinya saya berusaha, jadi pertemuan seorang bapak dengan anak itu bukan tentang kuantitas. Ingat-ingat Pak Bu ya, ibu-ibu juga ya, supaya nggak terlalu banyak nuntut kepada suaminya. Ya, pertemuan bapak kepada anak itu bukan kuantitas, tapi tentang kualitas. Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail jarang, tapi sekali ketemu pertemuannya berkualitas. Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub itu jarang ketemu. Wong Nabi Yusuf tertawan, dibuang, tapi pertemuannya berkualitas. Nah, maka diingat-ingat, pertemuan bapak dan anak bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Percuma kalau ketemuannya banyak, bapaknya sibuk main HP sendiri. Percuma pertemuannya banyak, tapi anaknya gak direken. Sibuk dengan mainannya sendiri dan lain-lain. Maka tentang kualitas. Sehingga ibu-ibu juga paham, tidak terlalu menuntut, tidak banyak menuntut. Oh, iki kok gak perhatian sama anak. Oh, nggak gitu Pak Bu. Ya, pertemuan bapak itu yang penting kualitasnya, bukan seberapa sering ketemunya, enggak. Ya, tapi ketika bertemu kualitas. Apa yang diajarkan ketika anak ketemu dengan bapaknya, bapak ketemu dengan anaknya, harusnya makanya perlunya pentingnya kurikulum. Sama ibu pun juga harus punya kurikulum. Nah, diantara ketika yang menjadi berusaha saya amalkan itu, setiap saya kan ada buku nih, alhamdulillah ada buku tebal, buku-buku yang dimana itu hewan, menjelaskan tentang hewan yang ada di dalam Al-Quran. Ada gajah, ada domba, ada laba-laba, ada lebah, ada unta, ada kuda, ada domba, ada lalat, ada nyamuk. Nah, sampai hafal. Nah, itu ketika usia segitu kan belum bisa baca. Anak kecil belum bisa baca. Di rumah saya tempeli juga rukun iman, rukun Islam. Saya tempel. Nah, ketika mau tidur, biasanya saya menghiburnya bukan pakai yang lain-lain. Berusaha semaksimal mungkin menghiburnya pakai bola, pakai buku. Kenapa kok bola dan buku? Karena bola ini aktivitas fisik, kalau buku aktivitas ini sama ini. Maka ketika saya buka, apa ini namanya? Nah, gajah. Gajah. Lihat harimau, kucing katanya. Nah, terus saya buka, siapa yang menciptakan gajah? Allah. Nah, ini Bu, dididik porsinya, kurikulumnya yang menentukan ayah, tapi teknis banyak komunikasi terhadap bab ini adalah siapa? Ibunya.
Maka Bapak kontrol, udah disampaikan belum ini? Gitu. Sehingga siapa yang menciptakan gajah? Allah. Nah, alhamdulillah, materi khaskel untuk teman-teman Mas Adri juga kan ya. Siapa yang menciptakan gajah? Allah. Nah, ini materi dasar Pak Bu. Materi dasar yang harusnya disampaikan kepada anak kita. Jangan sampai anak diajari tentang mobil-mobilan, motor-motoran, pesawat, unta, binatang-binatang yang lain, tapi tidak ditanamkan tentang pengertian siapa yang menciptakan semua ini. Jadi tauhid ditanamkan. Dari hal yang remeh-temeh. Siapa yang menciptakan ini? Ya, ini apa namanya? Gajah. Siapa yang menciptakan gajah? Allah. Siapa yang menciptakan? Kembali, saya pegang dadanya Khasian. Siapa yang menciptakan Khasian? Allah. Kadang takbir, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini, jadi ini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu harus memiliki kurikulum ini. Disampaikan tauhidnya, disampaikan dasar-dasarnya, bahwasanya tanamkan, buat anak memahami, meskipun memang boleh jadi belum paham, tapi terbiasa mendengar. Biasakan anak ini sering mendengar kalimat-kalimat yang baik. Di antara adalah kalamullah, zat-zatnya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau habis melakukan sesuatu, mujinya jangan cukup pinter. Nah, itu cara mujinya lebih, ayo kita perbaiki lagi. Cara mujinya gimana? Masya Allah, Alhamdulillah, good, pinter, ganteng. Jadi didahului muji Allah dulu. Sehingga kalau ngelilir ketika nangis itu, sehingga nanti anak kalau udah terbiasa mendengar kayak gitu, nangisnya itu bukan keluarnya kata-katanya bukan sekedar tidak, tapi Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah gitu. Anak kalau nangis, nah, karena sering kita install itu kata-kata itu. Jadi anak merekam itu sehingga menjadi kalimat di dalam lisannya. Nah, ini tugas para ibu. Bapak juga iya, ibu yang banyak berinteraksi karena di usia 0 sampai usia 7 tahun butuh banyak kasih sayang. Nanti kalau anak sudah usianya 8 tahun, nah ini nanti interaksi bapaknya mulai ditingkatkan dengan anak. Tapi kalau masih di bawah itu, banyak-banyak interaksi dengan siapa? Dengan ibunya. Ya, diperbanyak kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Maka ibu-ibu benar-benar, saya sampaikan, saya ingat-ingatkan Bu, benar-benar hati-hati dengan telinga kita. Ibu-ibu, hati-hati dengan telinga Anda. Ya. Jangan mendengar sesuatu yang tidak perlu Anda dengar. Ada tetangganya ngomongin kayak gitu, oh langsung tertarik mendengar. Wah, gimana. Wah, iku bek wiji, wingi mari tuku brambang, ternyata brambangnya bosok. Sing dodolan sopo iku, Man? Aku wingi tuku. Apa yang disampaikan, kontennya benar, Bu, fakta. Tapi ketika itu mengandung hal negatif, maka itu akan menjadi sesuatu yang negatif. Contoh nih, orang ngelihat orang kecelakaan, terus berdarah-darah, Anda ngelihatnya gimana? Gimana? Apa? Ngilu, terus pasti bawaan batin nggak enak kan? Iya kan? Padahal itu sesuatu yang jelas ini salah, ini benar. Betul kan? Nah, tapi membawa sesuatu yang tidak enak. Maka hati-hati terhadap telinga Anda, telinga orang tua, dan telinga anak. Ya. Karena apa yang dia dengar, maka akan menjadi ruh. Jangan lagi bercerita tentang kancil, mencuri ketimun. Ganti ceritanya, Pak Bu. Kita ini generasi yang diceritain kancil, koncal kancil, mencolot, nipu orang. Kan gitu ceritanya. Karena itu konten, boleh jadi memang ada, jadi cara menyampaikannya bukan berita tentang keburukan terus mengambil pelajaran, enggak. Kalau kepada anak-anak, tapi ceritakan sesuatu yang baik sehingga menjadi inspirasi kebaikan. Anak yang tumbuh dari cerita-cerita yang baik terus kemudian menjadi inspirasi kebaikan, insya Allah pikirannya positif. Saya dulu oleh guru-guru saya waktu SD sering diceritain para sahabat Nabi, pejuang agama, ya, terus jihad, ngasih makan orang, sedekah, itu cerita-cerita baik. Daripada Anda menceritakan orang selingkuh supaya jadi pelajaran. Boleh jadi itu fakta supaya jadi orang pelajaran, tapi itu tidak akan tidak membuat orang menjadi lebih tenang. Akhirnya ibu-ibu habis dengar cerita kayak gitu, rasanya was-was celek buji metu, ya kan? Tapi coba
diinstal cerita-cerita yang baik. Apa? Didengarkan. Maka perbaiki telinga Anda. Perbaiki telinga kita. Bapak-bapak juga demikian. Perbaiki telinga kita. Apa yang kita dengar ini? Ya. Karena itu akan menentukan selanjutnya adalah bagaimana mulut kita ini keluar apa. Setelah perbaiki telinga kita, maka selanjutnya adalah otomatis kan kita memperbaiki telinga kita, maka kita juga otomatis dampaknya akan baik mulut kita. Yakni perbaiki, selanjutnya poin nomor 2 adalah perbaiki mulut kita. Karena kita mendengar yang baik-baik, maka lisan kita akan keluar yang baik-baik. Contoh nih, contoh. Ini madu. Nah, madu MPI, madu murni. Promo. Ini badan, termasuk badan usaha milik masjid. Madu MPI, Madu Murni Masjid Pemuda Indonesia. Nah, ini unit usahanya masjid. Kalau ada yang tanya harganya berapa, sebotol ini harganya 49.000. Nah, produk DW, jadi gak apa-apa promo. Nah, ini semisal nih, ini ada gelas kosong. Ini berat gelas kosong. Terus saya tuangi isi madu. Kira-kira apa, Bu? Ketika saya tuang lagi, keluar madu atau keluar jus nanas? Madu kan ya? Jadi apa yang kita isi di telinga kita, maka akan keluar di mulut kita. Ingat-ingat. Maka kelihatannya saja Anda hanya buka HP, scroll-scroll, musik saja, tapi isinya musik-musik galau. Kemana, kan gitu-gitu kan ya? Melo-melo, galau-galau, generasi kudir mas ini. Isinya lagunya cinta-cintaan, galau-galau, apa namanya, keong racun lah, keong emas lah, apa, goyang apalah, cicak-cicak lah, macam-macam lah pokoknya, karu-karuan. Terus engkau yang patah gitu kan. Mengapa ya nggak tahu lah judulnya, pokoknya pernah dengar yang itu itulah. Ya, lagu-lagu galau anak muda hari ini Pak Bu lebih banyak dengerin lagu galau, lagu asmara atau lagu yang mengandung motivasi asmara. Filmnya tontonan asmara, orang galau-galauan, drakor-drakoran, ya, drama-drama Korea yang isinya cinta-cintaan terus. Terus ketika nonton televisi isinya Bollywood. Ya, isinya selingkuh, gitu kan? Selingkuh diselingkuhin, mertua jahat, mungkin butuh gitu aja. Tapi ya sing nonton ya akeh. Dan anehnya banyak yang nonton, suka yang itu. Padahal nonton itu tidak mendatangkan ketenangan, Pak Bu. Lebih baik Anda nonton tuh cerita-cerita tentang jihad, tentang umat Islam dulu bagaimana, tentang akhlak para istri Nabi seperti apa, tentang akhlak Nabi seperti apa, para sahabat seperti apa, sehingga itu menjadi inspirasi, Bu, Pak. Tumbuhlah dengan telinga yang seperti itu. Settinglah telinga kita dengan telinga seperti itu, sehingga mulut kita akan baik secara otomatis, insya Allah, karena kita terbiasa mendengar yang baik-baik. Anak kalau terbiasa mendengar orang tuanya baca Al-Quran, baca sholawat, baca Al-Fatihah, itu marahnya bukan marah-marah kata-kata yang nggak jelas, marahnya Masya Allah, Allahu Akbar, Allah, gitu loh. Coba aja nanti. Didik anak Anda sebelum bisa mengucapkan kata ayah, sebelum bisa mengucapkan kata mama, sebelum bisa mengucapkan kata abi, umi, ibu, papa. Didik dulu anak kita bisa mengucapkan lafal Allah. Itu insya Allah dampaknya luar biasa. Ya, dan ketenangan di dalam keluarga juga pasti berbeda. Nah, setelah perbaiki telinga adalah perbaiki mulut. Apa yang perlu diperbaiki mulut? Suara, intonasi. Ingat, untuk yang belum menikah, mas-mas, pilihlah perempuan yang kalau ngomong nadanya nggak tinggi. Ya, pilihlah perempuan yang nadanya, suaranya nggak tinggi dan pelit suara. Maksudnya gimana? Pada dasarnya, perempuan itu suka ngomong. Kalaulah belum menikah, wis ketok omongnya akeh, wah, Anda menikah, iso-iso gak kepingin mulai, iso-iso. Maka pilihlah perempuan yang pelit suara.
kepada yang bukan mahramnya. Sehingga nanti ketika orang yang pendiam saja, perempuan yang pendiam saja, itu ketika sudah menikah tetap banyak omongnya kepada suaminya, apalagi yang banyak bicara. Perempuan yang belum menikah udah banyak bicara, nanti setelah menikah biasanya omongnya tambah wakeh. Dan nggak semua laki-laki itu cukup sabar untuk menerima omongan-omongan yang kayak gitu. Yang kadang mereka ketika menyampaikan sesuatu itu tidak butuh solusi, hanya butuh didengarkan. Betul atau enggak, Bu? Ibu curhat-curhat ke suaminya kan? Nah, biasanya kan nggak butuh solusi ke suami. Cukup suami ngerespon, oh iya tah, good. Gitu aja kan? Betul atau betul? Nggak butuh solusi kadang, apa namanya, ibu-ibu itu. Cukup hanya butuh didengarkan. Nah, maka bagi para perempuan, ayo kalau kita kepingin anak kita nggak suka bentak-bentak, ya ingat-ingat Pak Bu, kalau kita kepingin anak kita nggak suka ngomong keras, suara lantang bentak-bentak, maka lisan ibunya dijaga. Saya nggak ngomong lisan bapak, ngomong lisan ibu. Kenapa kok lisan ibu? Karena teladan pertama dari seorang anak itu ibunya. Pertama Pak Bu. Pertama itu ibu. Barulah nanti ketika anak usia 8 tahun teladannya jadinya bapak. Ya, teladan pertama itu ibunya. Di awal usia balita terutama. Maka ibu-ibu ini ya dan mbak-mbak ini ayo jaga lisan. Jangan sampai ngomongnya di ujung jalan, kedengeran di ujung jalan yang lain. Saking banget nih suarai. Nah, kenapa yang seperti itu? Bahkan dalam beberapa ulama bahkan menyampaikan, ya jangan bersuara seperti anjing. Tahu anjing? Nah, anjing itu hobinya apa? Menggonggong. Anda ketemu anjing dengan ketemu harimau, lebih takut mana? Harimau. Kalau kita ngelihat lebih keren mana antara harimau dengan anjing? Kenapa kok lebih keren harimau? Apa? Lebih besar. Terus? Lebih gagah. Terus? Kalau lebih besar apa gajah nggak lebih besar? Kalau lebih besar, apa badak nggak lebih besar daripada gajah? Banding kudanil lebih besar kan? Tapi kenapa kok lebih keren harimau? Apa? Itu poinnya. Harimau itu bersuara ketika memang hanya perlu bersuara. Ya, jadi nggak semuanya. Kalau anjing ini kan ada orang guguk, nggak ada orang lewat titik guguk, lama-lama bosen. Gak keren blas wong iki rek, kakek ngomong. Nah, pernah kan dengar ketemu orang yang dikit-dikit ngomong, terus suaranya lantang bisa buan terus. Sak komplek krungu kabeh. Nah, maka ayo perbaiki lisan kita. Lewat pertama intonasi suaranya diperbaiki. Ngobrol kepada anak yang halus, yang lembut. Ibu itu karakternya anggun, Pak Bu. Jangan sampai ibu itu karakternya tidak lembut. Karena anak butuh kelembutan. Kalau ibunya tidak ada kelembutan, bapaknya tidak ada kelembutan, Anda berharap bapaknya lembut. Bukan karakternya bapak itu. Karakternya bapak itu tegas. Karakter ibu itu lembut. Lah kalau ada tegas doang, anaknya nanti wataknya jadi keras. Naudzubillah min dzalik. Harus saling mengisi. Jadi ayo, porsinya diambil sebagaimana porsinya perempuan. Karena anak yang krisis kelembutan itu rawan menjadi anak yang nakal. Rawan sulit dinasehati karena tidak mendapatkan kelembutan. Anak yang tidak mendapatkan ketegasan yang tepat dari bapaknya, ya, itu rawan menjadi anak pengecut. Maka butuh ketegasan dari seorang bapak. Butuh dorongan, butuh motivasi dari bapak. Solusi itu bapak. Ingat, hal yang sesuatu yang berhubungan dengan solusi itu anak biasanya yang mikir pertama itu bapak. Itu idealnya kayak gitu. Kalau berpikir soal kasih dan sayang, nah itu pertama kali mikirnya ibu. Nah kalau ibu dikit-dikit nadanya tinggi, wah, naudzubillah min dzalik. Anaknya mau kemana? Anaknya mau curhat ke siapa? Anaknya mau ketemu siapa? Ya, itu suara. Jadi
ibu-ibu, bapak-bapak sama. Nggak perlu harus semuanya pakai nada tinggi. Nadanya cukup, terutama ibu-ibu. Di zaman ini, saya banyak sekali menjumpai ibu-ibu. Mau ditenggelis lah, mau dibalas kelumprek lah, mau di mana. Itu hari ini tuh naudzubillah min dzalik. Bukan ibu-ibu di sini tapi ibu-ibu kali kepentingan solihah semua ya. Ya, ibu-ibu di naudzubillah min dzalik lah ya. Itu suara ngomong di ujung, kedengeran sampai ujung. Lah, terus nanti gimana jadi karakter anaknya? Jadi kontrol. Kontrol batin, kontrol emosi. Ya, jangan bersuara keras seperti naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadilah seperti ibu singa. Tahu ibu singa? Nah, ibu singa juga sama-sama perempuan, sama-sama betina. Tapi sekali ngaum, haum, gitu. Keren. Gitu loh ya. Jadi mengaumnya, bersuaranya hanya ketika diperlukan. Nggak semuanya itu harus dibicarakan, nggak semuanya harus diungkapkan. Kecuali yang baik-baik saja. Kalaupun bicara, maka kan nasihatnya kan gini, bicaralah yang baik atau diam. Paham kan? Jadi kalau bicara pastikan yang baik-baik saja. Atau kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Nggak ada. Bicara yang biasa-biasa saja, nggak baik, juga nggak buruk. Itu nggak ada. Kalau muslim itu bicaranya hanya yang baik. Paham ya? Nah ini kita amalkan nih. Apalagi kita sudah, insya Allah yang di hadapan saya ini mayoritas adalah orang tua. Di hadapan saya ini mayoritas juga anak-anak. Ini pun juga berlaku buat adik-adik. Anda ini adik-adik, bicaralah sesuatu yang sekiranya itu memang perlu dibicarakan. Bicara yang baik atau diam. Kepada bapak, kepada ibu, bicaralah sesuatu yang baik-baik saja. Ya, itu manajemen suara. Termasuk ketika kita duduk di sebuah majelis. Waktunya bicara, bicara. Kapan? Ketika Anda diminta untuk maju ke depan. Bicara. Tapi ketika waktunya diam, ya diam. Kapan? Waktu Anda duduk menyimak sebagai jamaah atau sebagai peserta kelas dalam training atau sekolah dan lain-lain. Jangan sampai kebalik. Saya sering menjumpai orang yang kebalik. Ketika tidak maju ngomongnya akeh, ngomong diambil koncoi. Tapi ketika diminta maju ke depan, menang. Bingung ngomong apa. Nah itu artinya tidak bisa manajemen lisannya. Betapa banyak orang celaka karena lisan. Nauzubillah min dzalik. Saya pegang mic ini, kenapa kok bicara? Karena tugas saya. Kalau saya duduk ya insya Allah saya juga menyimak, juga diam. Gitu nggak? Yang kedua masih tentang perbaiki mulut, yakni adalah adab. Bau mulut. Paham bau mulut? Nah itu diperhatikan lah Bu. Ini ya hal yang saru, tapi memang faktanya ini yang penting gitu loh. Jangan sampai orang nggak nyaman ngobrol dengan kita gara-gara bau mulut kita. Habis makan jengkol, pete, sambal terasi, iwak klotok, gak sikatan. Ngomong ambek koncoy, ngalur ngidul. Ngomongnya koncoy ambek kating ini nang ngarep pisawangane sungkan ya. Sambil ngomong gini kan sungkan kan, temannya nutup hidung. Tapi kalau nggak gitu ya Bune gak enak. Akhirnya orang lebih memilih menjauh, tidak ngobrol dengan dirinya. Ya, bau. Nah, minta tolong. Video yang selanjutnya, Mas. Video mulut ular. Alhamdulillah. Besar, Mas. Lampunya yang bagian depan dimatikan nggak apa? Bisa nggak? Depan aja, nggak apa. Sebentar. Nah. Yang belakang kelihatan?
Dah. Pause. Nah, ibu-ibu, coba. Bapak-bapak, coba. Ini ular ini diganti dengan kelinci yang ketutupan apa namanya, yang kepalanya ketutupan kaleng. Ini kelinci semisal kaleng besar lah, enggak baca. Kira-kira jenengan mau nolong enggak? Kalau kelinci mau ya. Kalau ular enggak. Kenapa kok enggak? Takut kena bisanya digigit. Nah, orang yang tidak bisa menjaga mulutnya juga sama kondisinya seperti ular. Sebenarnya banyak orang yang mau nolong, tapi karena lisannya, dia akhlaknya buruk, adabnya buruk, orang mau nolong itu mikir-mikir. Engkau ditolong, wah engkau malah aku sih dipatuk malah. Engkau saya mau nolong, tapi justru rawan mencelakai orang yang nolong. Nah, itulah karakter ular. Boleh jadi hari ini masalah Anda atau masalah kita, masalah seorang manusia, itu tidak kunjung selesai. Bukan karena nggak ada orang yang mau nolong, enggak. Tapi karakter orang yang mau ditolong ini deh nggak tepat. Ya, ketika butuh utang, diutangi, seneng kan namanya diutangi ya. Tapi ketika ditagih marah-marah. Wes wayane nyaur utang, gak nyaur-nyaur. Banyak terjadi di masyarakat, bukan masyarakat kali kepiting. Masyarakatnya di masyarakat Pluto, ya. Negeri Pluto sana tuh. Ya. Punya hutang, tapi gak kunjung disaur, padahal sudah mampu untuk nyaur. Kalau memang belum mampu nyaur, ya maka gaya hidupnya yang dikurangi. Gaya hidupnya mewah, tapi utangnya akeh, gak nyaur-nyaur. Wayani tenggat, waktu sudah datang, waktu dibayar, tapi gak dibayar-bayar. Naudzubillahi min dzalik. Kecuali kalau memang sulitnya utang, hidupnya juga sederhana, gaya hidupnya sederhana. Wong setiap hari hampir makan bebek goreng, lele goreng. Bagi saya, lele goreng itu udah mewah. Beli lele goreng setiap hari itu bagi saya udah mewah. Karena di sini juga alhamdulillah makanannya enak terus. Ya, lah, maksud saya, kalaulah memang belum bisa nyaur utang, maka gaya hidupnya itu jangan seperti orang yang bisa nyaur utang gitu loh. Gaya hidupnya tetap sederhana. Bisa makan setiap hari, beli bebek goreng, lele goreng, martabak, terang bulan, pisang apa namanya? Pisang apa itu? Apa? Pisang keju, pisang coklat. Minumnya jus setiap hari, itu pun beli. Nah, ini kan kalau sederhana, kalau belum bisa nyaur utang, ya maka kualitas apa yang dimakan itu juga harus, hal yang dimakan juga harus dipertimbangkan. Gitu ya. Utangnya kayak gurung isok nyaur utang mangani pizza. Setiap pekan beli pizza, misal nih. Pizza kan harganya lumayan ya, 50.000 kalau nggak salah. Ya, 50.000 ke atas loh kalau yang mahal-mahal. Nggak tahu saya detailnya. Nah, perbaiki mulut, perbaiki bau mulut. Orang mau nolong, ingat, orang mau nolong itu sebenarnya banyak ketika ada orang susah. Tapi kadang orang yang susah inilah yang kadang tidak tahu diri. Ketika ditolong malah kadang mentung. Koyok ulo. Yang ketutupan, yang mulutnya ketutupan kaleng. Jadi hati-hati. Boleh jadi hari ini masalah kita itu belum selesai, nggak kunjung selesai, bukan karena nggak ada yang mau nolong. Enggak, tapi karakter dirilah yang membuat orang males nolong. Adabnya nggak bagus. Wis lah Pak Bu, ujung-ujungnya itu masalah adab kok. Orang nggak mau bantu orang lain, itu ujung-ujungnya masalah adab. Beneran masalah adab. Masalah adab kepada sesama manusia. Karakternya bagus atau enggak. Suka, apa namanya, kemana-mana suka ngumbar aib orang, enggak. Jangan salah loh, Anda ketika mengumbar aib orang, gibahin orang, ya, boleh jadi orang yang mendengarkan Anda mantuk-mantuk, tapi orang yang mendengarkan itu juga akan menilai, oh orang ini hati-hati, perlu saya waspadai. Jangan deket-deket sama orang ini, karena orang ini suka mengumbar aib orang. Boleh jadi ya mantuk-mantuk mendengarkan, tapi batin, wah hati-hati orang kira. Gitu nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nggih.
Nah, isi konten yang keluar dari mulut itu diperhatikan. Perhatikan mulut kita. Isi konten. Keluarnya apa? Tadi, kalau gelas kosong diisi madu, maka keluarnya madu. Kalau anak, kok tiba-tiba, kok keluar kata-kata kotor? Itu yang introspeksi diri, yang perlu diintrospeksi, anake atau tonggoe, atau anak tonggoe, atau diri sendiri? Diri sendiri. Ada saya pernah dapat curhatan, anaknya habis di suatu tempat, pulang-pulang terus omongannya muisu-misu. Kaget, loh, anakku kok ngene gitu. Padahal gak pernah murui. Terus curhat ke saya. Maka semoga nasihat ini bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang semisal mendapati anaknya tiba-tiba kok omongannya tidak tepat. Yang perlu diperbaiki pertama orang tuanya. Loh kenapa? Loh kan ketularan koncoe. Kok orang tua yang introspeksi diri? Ya iyalah. Masa mengondisikan mulutnya anak lain itu nggak bisa Pak Bu. Anaknya orang itu. Tapi kalau kita mengondisikan anak kita kan bisa insya Allah. Lisan orang tuanya diperbaiki. Sehingga nasihat itu tertanam kuat kepada diri anak. Sehingga anak itu tidak mau meniru omongan orang lain yang kotor-kotor. Perbaiki cara mendidiknya. Dulu waktu saya sekolah SD, itu pernah teman, saya kan punya saudara juga, saudara kandung, ada temannya omongannya kotor. Pulang ke rumah Pak Bu, ya, saudara saya ini ngomongannya kotor, niru, langsung ibu saya langsung jadi super saya. Wah itu dihukum kakak saya. Alhamdulillah semenjak saat itu saudara saya lebih berhati-hati ngomongnya. Jadi nggak abai, ya, tidak abai dalam hal yang seperti itu. Itu karena termasuk tentang bab adab. Perhatikan, kapan anak dididik tentang bab adab? Anak dididik bab adab itu usia 0, ingat-ingat, 0 ya, sampai usia 14 tahun itu tentang bab adab. Jadi adab itu terus senantiasa ada. Kalau usia 0 sampai 7 tahun ini seputar adab keseharian. Semisal contohnya apa? Makan pakai tangan kanan. Makan duduk. Ke toilet masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini bahkan semenjak usia sebelum 2 tahun, alhamdulillah kami mempraktekkan kepada anak kami. Hal-hal yang seputar keseharian, itu dipraktekkan. Sebelum makan berdoa. Ini adab-adab dasar kan? Ini kan hal-hal yang sangat dasar kan? Tapi nggak sekali dua kali saya makan dengan orang muslim, sama-sama muslim. Tapi saya lihat makanannya nggak dihabiskan. Makanan yang ada di piringnya, apalagi kalau di hotel-hotel itu, sajiannya prasmanan. Yupuk seakeh-akeh, tapi gak dientekno. Padahal yang melakukan seperti itu juga sama-sama muslim. Dirinya muslim, KTP-nya muslim, tapi ya naudzubillah min dzalik. Makannya berdirilah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, makannya seorang muslim berbeda dengan yang bukan muslim. Kalau seorang muslim, makanannya biasanya harusnya lebih berhati-hati dan ada aturannya. Makan sambil berduduk, bukan berdiri ya, duduk. Lampunya dinyalain lagi. Nah, nanti zoomnya supaya kelihatan. Nah, saya nggak sekali dua kali ngelihat ya dewasa Pak Bu. Dewasa, orangnya dewasa, muslim juga, makan itu nggak sampai habis. Nah, udah bilang menarik. Maka habiskan makanan. Itu butuh ilmu yang daki-daki enggak? Butuh ilmu yang setingkat LC? Anda harus kuliah sampai Mesir atau Arab Saudi? Enggak ya? Enggak harus kan ya? Itu ilmu yang sangat dasar kan? Nah, kita banyak kurangnya di situ. Bagaimana mungkin kita mau diberi rezeki 1000 piring per hari, kalau 1 piring sehari saja, makanan nggak sampai habis dimakan. Anda suka atau tidak suka terhadap makanan, kalau itu sudah ada di piring Anda, ya habiskan. Sederhana toh? Anda kepingin kan hidup kita ini kan kepingin hidupnya tenang, kepingin hidupnya rezekinya lancar. Gimana? Jika sak piringnya gak suka bersyukur kok.
Satu piring nggak dihabiskan, buat mubazir. Wah, iki kayak sak piringnya gak entek. Ya wis menit tak kayak setengah piring aja rezekinya. Kan itu ya. Logika sederhana saja. Habiskan makanan. Masih seputar perbaiki mulut. Karena makanan ini masuknya ke mulut. Ada yang makanan masuk di telinga? Nggak ada kan ya? Pasti lewat mulut dulu. Nah, maka perhatikan apa yang kita makan. Terus perhatikan yang keluar dari mulut. Anak-anak yang terbiasa mendengar kata-kata yang buruk dari orang tuanya, biasanya juga kata-katanya akan buruk. Kenapa kok anak-anak mudah terkontaminasi dengan kata-kata di tetangganya, di teman-temannya? Karena nasihat orang tuanya kurang menancap di dalam kolbu. Pasti masalahnya masalah pendidikan keluarga. Bukan tentang bergaul dengan siapa. Tetap ujung-ujungnya orang tua lah. Gimana lo kok dibiarkan bergaul dengan mereka? Ya. Gimana lo kok dibiarkan bergaul dengan orang yang kita tidak tahu backgroundnya gimana? Orang tua itu, Bu, tanggung jawabnya, Pak, itu bukan hanya ngasih makan dan minum, enggak. Bukan hanya mendidik ketika di dalam rumah, bahkan ketika di luar rumah, anak bergaul dengan siapa, orang tua wajib tahu, wajib perhatian, apalagi anak belum balik. Bukan asal dicul aja, kayak buah kotoran. Nah, udah bilang menarik. Saya sering menjumpai orang tua ya menyekolahkan anaknya, menyerahkan anaknya di guru untuk ngaji. Tujuannya bukan supaya anak pintar ngaji, supaya jadi anak muslim soleh, enggak. Tujuannya supaya tidak mengganggu jam waktu orang tuanya. Itu saya jumpai. Itu saya melihat gitu, saya sedih, Pak Bu. Beneran sangat sedih. Ya Allah, ini hak anak loh dididik. Bayangin loh, anak pagi-pagi diberangkatin sekolah, sore diberangkatin ngaji. Ya itu lebih bagus memang daripada tidak dididik sama sekali. Tapi Bu, Pak, pendidikan utama itu adalah orang tua. Pendidikan pertama untuk seorang anak, haknya anak itu kepada orang tuanya. Saya sering menjumpai, karena resah sebenarnya ya, ngelihat banyak fenomena orang tua mengantarkan anaknya sekolah, mengantarkan anaknya ngaji. Sejak awal niatnya itu sudah salah. Bukan supaya anak menjadi generasi yang muslihah, mutakina imamah, bukan, tapi supaya anak gak ganggu waktunya orang tua. Sama-sama amal kebaikan kan, tapi niatnya beda, itu hasilnya beda, Pak Bu. Maka benar-benar ditata niatnya. Anda seorang ibu menyusui anaknya ya supaya anaknya tidur, dengan menyusui anaknya supaya anaknya memiliki energi untuk generasi menjadi amal soleh. Minta tolong pindah. Siapa ini? Naswa, pindah ke sana. Naswa pindah ke situ. Ya, beda, Pak Bu. Mendidik anak dengan niatan yang berbeda itu rawan hasilnya juga berbeda. Kalau sejak awal niatnya salah, jadi niatnya benar, caranya harus benar. Nggak boleh niatnya benar, caranya salah, jadinya salah. Niatnya salah, caranya benar, rawan tetap jadi salah. Maka niat dan cara harus benar. Oke? Maka diperhatikan kita bagaimana cara mendidik kita. Jangan sampai kita mendidik anak ini seperti kita buang beban. Enggak. Didik silakan diserahkan kepada guru, tapi niatnya jangan sampai niat untuk supaya orang tuanya punya waktu sendiri, jangan. Dan ini pesan saya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga terutama ini untuk pesan saya pribadi, diri saya pertama, nasihat pribadi, pastikan anak bisa baca Al-Fatihah itu dari orang tua. Ya, guru itu bantu saja, tapi pastikan, usahakan minimal Al-Fatihah lah. Anak itu sanadnya dari orang tua. Kenapa kok demikian? Karena itu amal setiap hari yang bakal dipakai oleh anak.
Masa kita tugasnya hanya bikin doang? Ya. Al-Fatihah, lafal Allah. Tauhid kepada anak, pastikan usahakan orang tua yang menanamkan itu. Bacaan Al-Fatihah, usahakan orang tua yang menanamkan itu. Oke? Usahakan itu diamalkan. Kenapa demikian? Karena itu dipakai insya Allah sepanjang hidup. Anak sholat, baca Al-Fatihah. Itu pahalanya ngalir kepada orang tuanya. Ya, yang lain-lain boleh jadi mungkin terbatas ilmu kita. Ilmu orang tua mungkin terbatas. Tapi minimal itu disampaikan kepada anak. Al-Fatihah sama penanaman bab tauhid, keyakinan kepada Allah. Maka kalau kita ingin tauhid anak kuat, tauhid orang tuanya juga harus kuat dulu. Bukti kuatnya tauhid orang tua itu apa? Di antaranya adalah tidak takut terhadap rezeki besok. Oke. Udahlah, tugas perempuan itu adalah di rumah. Kalau mau berbisnis harus dapat ridho dari suami. Kalau mau bekerja wajib dapat ridho dari suami. Ridhonya benar-benar ridho. Ya, kalau nggak dapat ridho, tak jamin bisnisnya nggak bakalan baik-baik saja. Itu udah saya menyimak banyak teman-teman saya pengusaha mau omsetnya 1M. Banyak, saya alhamdulillah punya teman juga omsetnya bukan 1M lagi, udah puluhan M sudah, beberapa kenalan tuh. Tapi ketika tidak dapat ridho dari suaminya, wah, boleh jadi kelihatannya bisnisnya besar, tapi tidak mendatangkan ketenangan di dalam dirinya. Ya, nggak apa-apa, namanya nggak sengaja, ya, biasa saja. Maklum ya, namanya orang bawa HP nggak sengaja, jadi biasa saja. Jangan melihatnya dengan pandangan jahat, ya, ibu-ibu ya. Biasa aja, biasa, nggak apa-apa. Tanpa sengaja soalnya. Nah, kemudian sama mana tadi ya? Ridho suami, ya. Kalau mau bisnis, kalau mau kerja, pastikan dapat ridho suami. Kalau suaminya nggak ridho, coba-coba. Ya, biasanya kalau dilanjutkan, bisnisnya semakin sulit, hidupnya semakin nggak tenang, terbayang-bayang. Entahlah itu terbayang-bayang tagihan, atau terbayang-bayang utang, atau terbayang-bayang kok gak ngomset-ngomset. Kalau kok tahu, yo, karena saya punya banyak kenalan pengusaha di luar sana itu banyak, Pak Bu. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan, pengusaha pizza, pengusaha buah, pengusaha kuliner, pengusaha madu, pengusaha apalagi kue dan macam-macam. Intinya kalau Anda posisinya sebagai seorang istri, ridho suami itu wajib Anda dapatkan. Tapi golek ridho aja maksa. Suami ini ngomong iya wis karepmu lah. Itu bukan ridho, itu terpaksa. Wis lah. Ya, kalau besar tidak akan mendatangkan ketenangan, nah, dan itu lebih baik ya, susah gak besar-besar. Karena otomatis kelihatan gak tenangnya, gitu loh. Tapi kalau besar gak tenang, orang masih punya gengsi, dipertahankan. Jadi beruntunglah kalau hari ini ada yang punya pekerjaan, entah itu kerja ikut orang, entah itu berbisnis, nggak besar-besar, nggak naik-naik, dan lain-lain. Nah, bisa jadi ridho suami yang belum dapat. Ya, pastikan dapat ridho suami. Kalau kepingin, apapun usahanya lancar. Bisnisnya lah, karirnya lah. Kalau suami mengatakan tidak, ya tidak. Jangan khawatir dengan rezeki Anda. Bersyukurlah kalau Anda punya suami yang suaminya mengatakan, Dek, nggak usah bekerja, rezeki cukup dari suami. Jalurnya dari suami. Adik fokus ngurus anak saja, pendidikan anak saja. Wis, bersyukurlah punya suami kayak gitu. Kenapa? Di luar sana banyak suami yang memaksa istrinya untuk bekerja malah. Ada kasus kan perempuan mau resign dari perusahaan, sama suaminya dicegah. Gara-gara si istrinya gajinya banyak. Si suaminya itu gajinya cuma 3 juta katanya. Saya ngelihat di ini sebuah berita. Dan saya nggak tahu itu siapa orangnya, siapa nggak paham saya. Tapi yang jelas melihat itu, ya Allah,
Dan itu banyak terjadi. Suami melarang istrinya untuk keluar dari pekerjaan, sementara ada tanggung jawab mendidik anak. Maka beruntunglah kalau Anda punya suami yang berusaha untuk amanah mengambil tanggung jawab itu. Nggak takut. Udah. Maka porsinya adalah banyak-banyak bersyukur. Jangan takut atas nggak bisa makan atau bisa makan besok. Udahlah, yang ngatur rezeki itu Allah kok. Kejar sesuatu yang belum pasti apa? Ridho suami itu belum pasti, dikejar. Kalau rezeki udah pasti. Anda semisal ini, ada kasus. Saya nggak sekali dua kali ngelihat orang punya kasus. Naudzubillah min dzalik ya, susah. Uangnya terbatas. Sedang kesusahan. Uangnya terbatas. Kemudian bingung solusinya gimana ya, duit yo gak ono, tapi ternyata ya selesai juga masalahnya. Masalah itu butuh uang, uangnya nggak harus ditutup dengan uang dari jalur diri sendiri kan, dari orang lain yang tiba-tiba menolong, lewat wasilah orang lain dari Allah, tapi tetap siapa yang tahu. Nah, maka tingkatkan keimanan, itulah tauhid teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, itulah tauhid, tanamkan tauhid dalam diri sehingga nanti anak juga bisa bertauhid dengan baik dan benar. Alhamdulillah sudah jam 23.02. Tadi mulainya jam berapa? 19.40. Waktu sesi saya. Kayaknya nggak sampai ini deh. 19 berapa tadi? 50 ya? Sesi saya tadi. Sebelum jam 8 pokoknya ya. Jawaban paling aman. Baik, itu saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ada yang mau hadiah madu? Ada yang mau? Nah. Yang mau angkat tangan, yang mau angkat tangan. Nah. Oh, tadi pertanyaannya hanya untuk yang angkat tangan. Baik. Pertanyaannya adalah,